Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vina Rahmatun Kafiah, mahasiswa semester 3 Prodi Ekonomi Syariah Sekolah Tinggi Islam Kendal. Akan sedikit menjelaskan tentang apakah itu internet dan bagaimanakah sejarah perkembangannya. Tugas ini digunakan untuk memenuhi tugas mata kuliah aplikasi komputer yang diampu oleh dosen Bapak Wahid Iqmal Zaki, MKom. Siapakah yang tak pernah mendengar istilah internet? Nah, sekarang itu hampir semua orang, mulai dari anak-anak, orang dewasa, orang lansia, sekalipun sudah tak asing lagi dengan istilah tersebut. Pengertian internet itu sendiri mungkin mereka sudah bisa menjabarkannya secara sekilas. Bahkan kini hampir semua aspek pekerjaan dalam kehidupan kita sehari-hari telah mengandalkan internet. Sudah bukan trik rahasia lagi untuk mencari segala solusi dan jawaban di internet. Ketika Anda mencari resep makanan, ketika Anda mencari berita, bahkan Anda memesan barang ataupun produk, tak asing lagi jika Anda menggunakan internet tersebut. Bahkan tak asing lagi jika kadang internet juga sudah dapat memisahkan seseorang yang berkerumunan. Contohnya pada restoran-restoran tertentu, misalnya pelanggan yang datang, kemudian mereka akan cenderung menanyakan password wifi ke pramusaji sebelum mereka memesan makanan. Setelah selesai menyantap makanan yang dihidangkan pun, satu keluarga yang tadinya makan semeja jadi sibuk sendiri dengan mobile masing-masing yang digenggamnya. Lalu, apa sebenarnya pengertian internet? Bagaimanakah sejarah perkembangan internet tersebut? Langsung saja, apakah itu yang dinamakan dengan internet? Nah, internet adalah satu jaringan komunikasi yang menghubungkan satu media elektronik dengan media yang lainnya. Standar teknologi pendukung yang dipakai secara global adalah Transmission Control Protocol atau Internet Protocol Suite, yang disingkat sebagai istilah TCP/IP. TCP/IP ini merupakan protokol pertukaran paket, dalam istilah asingnya disebut Switching Communication Protocol, yang bisa digunakan untuk miliaran lebih pengguna yang ada di dunia. Sementara itu, istilah internet working berarti cara atau prosesnya dalam menghubungkan rangkaian internet beserta penerapan aturannya yang telah disebutkan sebelumnya. Kemudian, sejarah internet tersebut atau itu sendiri berawal pada tahun 1960-an. Nah, di tahun tersebut Departemen Pertahanan dari Amerika Serikat lewat Advanced Research Project Agency, yang disingkat juga sebagai ARPA, merintis suatu sistem jaringan bernama ARPANET. Nah, ARPANET ini adalah asal mulanya sebelum terbentuk teknologi internet. Jadi awal mula internet itu dimulai dari ARPANET. Kemudian di tahun 1980-an barulah internet mulai dipakai oleh kalangan terbatas dan menjalankan fungsinya dengan menghubungkan berbagai kampus atau universitas yang populer di Amerika Serikat sendiri. Kemudian Protokol standar dari TCP/IP sendiri mulai dipublikasikan ke publik di tahun 1982. Adanya nama domain juga sudah mulai dipakai 4 tahun setelahnya, tepatnya di tahun 1986. Lalu National Science Foundation Network atau disingkat NSFNet didirikan dan mulai dikembangkan di tahun 1986. NSFNet inilah yang mulai menggantikan peranan dari ARPANET sebagai suatu wadah riset terkait di Amerika Serikat. Beberapa jaringan internasional pada banyak negara akhirnya mulai dikembangkan dan dihubungkan lewat NSFNet tersebut. ARPANET kemudian diturunkan pada tahun 1990. Namun, memang internet hasil pengembangannya itu sendiri tetap berkembang terus-menerus hingga sekarang ini. Dulu, informasi yang dapat dimiliki lewat internet cuma informasi yang berbasis teks, dan pada tahun 1990, layanan sejenis berbasis tampilan grafis yang dikenal sebagai WWW atau World Wide Web mulai dikembangkan lagi oleh CERN.
Di tahun 1993, Inter IC pun didirikan agar bisa melayani pendaftaran nama domain dari publik. Nah, sekitar tahun 1994, internet masuk ke negara kita, yaitu negara Indonesia. Pada tahun 1980-an, jaringan komputer pertama yang masuk ke Indonesia melibatkan 5 universitas saling terhubung, yakni Universitas Indonesia atau II, Universitas Terbuka atau UT, Institut Teknologi Bandung atau ITB, dan Universitas Gadjah Mada atau UGM. Dan yang terakhir adalah Institut Teknologi 10 November atau ITS. Dengan fasilitas dial-up yang disebut dengan Uninet, jaringan ini akhirnya tidak berkembang karena terdapat masalah dalam kurangnya infrastruktur yang memadai. Itu sedikit ringkasan sejarah ya dari perkembangan internet di dunia. Kemudian berkembangnya internet di Indonesia berawal dari mailing list pertama, yaitu indonesian@janus.berkeley.edu. Diskusi antar teman mahasiswa yang mengenyam pendidikan di luar negeri. Pola dari mailing list ini terus berkembang, terutama di host server ITB dan egroup.co. Mailing list ini akhirnya menjadi salah satu sarana yang sangat strategis dalam pembangunan komunitas internet di Indonesia. Pada awal tahun 90-an, komunikasi antara Ono W. Purbo atau YC1 V3 atau yang waktu itu berada di Kanada dengan rekan-rekan amatir radio di Indonesia dilakukan melalui jaringan amatir radio ini dengan peralatan PC, XT, dan walkie-talkie dengan band 2 meter. Komunikasi antar Indonesia ke Kanada terus dilakukan dengan lancar melalui jaringan amatir radio. Kemudian di tahun 92 sampai 94, teknologi paket radio TCO/IP yang diadopsi oleh rekan-rekan BPPT, LAPAN, UI, dan ITB yang kemudian menjadi tumpuan paguyuban NET, AMPR NET atau Amatir Paket Radio Network yang menggunakan IP pertama dikenal dengan nama domain ampr.org dan IP 44.132. BPPT mengoperasikan gateway tersebut yang bekerja pada band 70 cm dengan menggunakan PC 386 dan OS/DOS yang menjalankan program NOS sebagai gateway paket radio TCP/IP. Kemudian tahun selanjutnya di tahun 94 sampai tahun 95, di tahun 94-an ISP komersial pertama Indonet mulai beroperasi. Sambungan awal untuk internet dilakukan menggunakan dial-up oleh Indonet. Kemudian akses awal di Indonesia mulainya memakai mode teks dengan shell account, browser Linux, dan email klien pada server AIX. Mulailah pada tahun 95 beberapa BBS di Indonesia seperti Clarissa menyediakan jasa akses telnet ke luar negeri dengan memakai remote browser Linux di AS. Pemakai internet di Indonesia bisa akses internet lewat HTTP. Kemudian sejak tahun 94, internet masuk ke Indonesia dengan top level domain ID atau TLD-ID primer yang dibangun di server UUNet. Kemudian setelah masuk di server UUNet lalu dilanjutkan dengan domain tingkat 2 atau second level domain. ISP atau Internet Service Provider pertama di Indonesia adalah IPTechNet yang terhubung ke internet dengan kapasitas bandwidth 64 Kbps. Tahun 95 sampai sekarang, akhirnya akses internet Indonesia terus berkembang dengan seiringnya waktu. Indonesia dapat dibilang mengikuti perkembangan teknologi informasi dan komunikasi sampai saat sekarang ini. Menurut APJII atau Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, lembaga yang dapat memperkirakan pengguna internet di Indonesia sampai tahun 2014 mencapai sekitar 88,1 juta, dan itu diperkirakan terus meningkat karena diiringi teknologi mobile yang semakin canggih dan juga terjangkau. Sedikit penjelasan tentang internet atau sejarah perkembangannya di Indonesia.
ketika ada kekeliruan yang saya katakan ketika di video ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mohon maaf dan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.